Saya Dawam. Selamat datang di Tanya-tanya MV. Tanyain dong Kak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian yang mendengarkan podcast ini, baik dimanapun kalian berada. Karena aku percaya podcast ini tidak akan hanya didengarkan di satu waktu bagian aja. Iya betul, karena podcast ini bisa teman-teman dengarkan mungkin ketika teman-teman sedang makan malam, sedang Lagi berkendara. betul, lagi macet-macet dengerin podcast. Jadi kita nggak tahu nih waktu teman-teman bisa dengerin kapanpun lah intinya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, super duper, luar biasa, super spesial. Wow pokoknya. Wow. Wow banget. Kalau misalnya Indonesia itu punya RI 1, ini INV 1. Asik, cakep banget, betul banget ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah pembina INV, yaitu Bapak Surya Adi Wibowo. Oke, jadi gestar pertama kita di podcast INV ini itu adalah seorang founder dari Adi Wibowo Foundation. Oke, terus? Lalu Vice Director AI Center Telkom University. Oke, satu lagi Kak. Apa lagi tuh? Dosen Telkom University. Pastinya. Dan pembina lab IMV sendiri. Mari kita sambut Bapak Surya Adi Wibowo. Oke, selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak? Sehat. Udah sarapan belum Pak? Udah tadi barusan. Oh, sarapan pakai apa ya? Nah, kan kamu yang nyuapin. Tapi saya belum sarapan di sini. Aduh. Si lapar lah ya kita ya. Emang nggak apa? Nggak apa. Berat. Demi seorang Bapak Surya Adi Wibowo. Betul, udah meluangkan waktu. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin langsung saja ke inti. Kita ada beberapa pertanyaan sih, Pak. Lebih pengen mengulik tentang Pak Surya sendiri itu orangnya seperti apa. Kan kalian udah sering nanya. Kan banyak yang belum tahu. Oh iya, ya teman-teman Teman-teman yang yang belum tahu Pak. Iya, biar teman-teman tuh bisa lebih mengenal gitu loh Pak. Mungkin dari mengenal Bapak Surya sendiri kan, saya juga bisa mengenal lebih tentang Lab IMV ini gitu Pak. Makin terkenal. Masa udah terkenal banget ya? Lalu tinggi. Lambung tinggi. Betul. Ke planet ketujuh. Boleh. Kan seperti yang kita tahu ya, lab yang itu lab kita juga. Kita memang lab yang bagus sih menurut PDFT, nggak bisa nggak? Bagus banget. Bukan Iya. bagus aja, bagus banget. Bagus banget. Jadi kita ingin tanya sebenarnya latar belakang dari membuat akhirnya tercipta nih atau lahir buat IMV ini apa sih Pak? Dulu lagi MV yang mendirikan Pak Kore sih. Oh. Ya, waktu itu tahun 2010, 11. Pertama kali di belakang GSG. Nah, terus itu didasari apa sih? Karena kami sebagai dosen waktu itu kan teman-teman juga belum pada belajar tentang image processing kayak gimana. Jadi jika bakal lab IMV itu dulu awalnya dari study group. Nah, dari study group biar teman kita dosen ngajarin tentang cara-cara tentang image processing. Terus dari situ biar kita membimbing mahasiswa untuk mengerjain TA yang pertama. Intinya itu. Terus dari situ pengen diteruskan dari kita udah membekali kakak-kakaknya transfer ilmu ke adik-adiknya. Semua berarti dari study group. Study group terus biar kita membimbing mahasiswa untuk mengerjain TA itu enak. Dari yang sederhana dulu aja. Berarti kan dulu emang bermulanya fokusnya ke image processing Pak. Mungkin kalau untuk sekarang yang sendiri kan udah mulai merambah ke yang lebih luas. Ada nggak sih Pak mungkin apa ya, topik-topik yang sebenarnya Bapak tertarik dan coba untuk dikembangin juga dari IMV selain image processing? Masa depan itu ada di hologram. Saya pimpinnya ke situ sih. Kalau virtual reality itu kan biasanya mahal dan sebagainya. Banyak juga ya Pak. Yang
belum dikulik kesini lagi image hologram. Hologram. Nah saya pengen kalau saya masih di sini itu IMP bisa mengembangkan tentang hologram seperti itu. Emang kalau udah nggak di sini kemana sih Pak? Boleh tahu Pak. Kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu perjalanan hidup seseorang kayak gimana. Betul sih. Berarti yang mau dikembangkan lebih lanjut untuk kedepannya itu tentang hologram ya Pak ya? Iya, kalau yang futuristik itu. Futuristiknya itu. Keren sih. Keren banget sih. Ntar pitbullnya udah bukan kayak lagi. Iya, betul. Tiba-tiba bertemu orang gitu. Kalau 6G udah diimplementasi itu nggak akan impossible, nggak akan mungkin. Oh, oke. Tapi aku jadi penasaran sih. Sebenarnya ide-ide riset ataupun topik-topik yang Bapak mungkin ajukan dan kemukakan itu dapetnya dari mana sih Pak ide-ide? Mungkin karena saya terlalu jenius. Pas Pak. Pintar ya? Pinter banget. Jadi satu jago, Jadi saya. jadi saja. Udah jenius jago sih pakai kita pakai dua-duanya lah ya. Iya. Enggak, karena sering baca aja, sering baca. Terus kita harus berkiblat ke luar negeri kan, negara-negara yang high tech itu kan. Kalau kita sering baca ngikutin pasti tahu ranahnya kemana teknologi itu akan dibuat. Itu aja sih. Tapi poinnya itu sering baca. Sering baca. Nah, kamu sebagai mahasiswa nggak boleh malas baca. Siapa? Saya malas baca Pak. Serius. Serius Pak, malas baca gitu loh Pak. Tapi kita tahu Pinter dalam hal apa nih Pak? baca perasaan orang. Oke. Oh iya, tapi itu kemampuan gak sih? Mampu Kemampuan ya. Semua orang harus dibanggakan. Nggak semua orang bisa gitu Pak. Nah, Tapi mungkin tentang berkiblat keluar negeri. Tahu kan Bapak juga di Korea ya kalau nggak salah. Itu gimana Pak dulu ceritanya kok bisa pada akhirnya? Dan memilih Korea sebagai negara. iya gitu nggak Jerman gitu Pak, mungkin nggak Aussie Iya. gitu Pak. Dulu sih gara-gara kecuci otak Running Man. Oh K-popers juga ada dulu. Enggak K-pop, aku Running Man doang. Running Man doang. Running Man kan Korea kan oke gitu kan. Yes. Itu dari mana Mas? Terus habis itu ya karena aku sering bantuin Pak Angga waktu beliau masih disertasi S3 di sana, ya udah aku dekat sama Pak Angga. Ketika Pak Angga lulus, Pak Angga nawarin buat replace beasiswanya dia di sana. Itu fungsinya dekat dengan dosen. Iya. Memang harus dekat lagi. Hubungan. Emang harus dekat ya, emang harus dekat. Mereka ini juga udah dekat sama saya. Dekat. Saya dekat apa tuh Pak? Saya tahu. Dekat banget ya Pak ya. Parah. Aduh. Pokoknya Kadang kurang ajar Pak, apa enggak kan ya Pak? Enggak. Mereka baik ya Pak. Baik banget dong. Pasti. Kalau nggak baik kita nggak di sini ngobrol Betul. sama Kita nggak bisa ngobrol nih, tatapan bisa mama tak. kayak ada orang ini nggak bisa dia jadi driver tuk-tuk gitu Nggak bisa ya Pak. Kalau nggak deket sama Spesial banget itu ya Pak. Driver tuk-tuk gitu. Wah, parah ya Pak. Emang dibanggakan ya. Sangat dibanggakan. Karena kan yang sebelumnya belum pernah nyupir elf mungkin gitu kan. Tiba-tiba disuruh nyamper tuh. Betul. Keren. Mungkin balik ke lab lagi ya. ngapain Kita akan coba bahas lagi. dia kok Betul Pak. Ngapain balik ke lab ya Pak? Kita kan nggak berpindah dari sini. Nggak. Kita coba pembahasan lab lagi nih. Udah sejak 2011 nih. Pasti udah banyak yang dihasilkan. Ada nggak sih yang apa ya mungkin menurut Bapak tuh riset yang paling Oke. oke, paling ini tuh masih paling bagus dan Wow, masih, iya. ya. riset Hmm. kalau dari riset biasa aja sih saya lebih suka mendidik dan membekali anak-anak IMP biar sukses di pekerjaannya dan masa depannya. Itu kalau riset mah ya pasti berbeda ya, teknologi di tahun 2011 12 sampai sekarang kan pasti ada kemajuannya. Kalau mau lebih keren-kerenan ya kita nggak bisa fair, tapi yang bisa kita bentuk di sini adalah
anak-anaknya itu pasti lebih punya kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak lain di FTI seperti itu. Ini juga terlihat dari ketika mereka setelah lulus itu masa tunggu untuk bekerjanya juga sangat singkat. Ya. Tapi sebenarnya IMP itu ya walaupun namanya di bidang riset gitu kan, yang kita fokusin gak cuma di riset aja. Memang dipersiapkan untuk di dunia kerja nantinya. Betul. Visioner banget nih. Iya. Gila-gila keren banget. Sejauh ini anak IMP itu udah kerja di mana aja sih? Dari dalam kota ada insight. Oh banyak. Ada di Telkom, pasti kan ada Telkom, terus di Traveloka, dulu ada yang pernah di Deloitte, terus ada yang di Bio Farma, Astra, Agit, BMW. iya, si Kondas kita, Kondas Cina. Sih bisa kerja di BMW juga ya, di Deloitte Deloitte bahkan kan. Kalau besok lu mau kerja di mana? Saya kerja di mana ya? Saya sudah menawarin dia. Di mana tuh Pak? Adibo Foundation. Adibo Foundation, bener. Iya. Itu kayak sangat bagus prospeknya. Prospeknya sangat bagus kan teman-teman. Nanti kita bakal ketemuan di mana? Ya, Daun udah aku propose buat S2 lanjut S2. Amin. Keren sih, Iya. bisa lanjut S2. Keren ya, scholarship lagi. Iya benar setuju. Iya. Kalau saya mungkin kalau datang akan diambil sih Pak. Iya. Diambil nggak sih? Pasti udah ngobrol sama orang tua. Oh udah. Ya boleh. Jadi semangat S2-nya ya. Selamat ya. Selamat atas apa Pak? Ya, dapat scholarship dari S2 nya. Jadi teman-teman semua yang mau S2 Bisa join langsung. bisa join langsung kan? Oh, iya, itu salah satunya. Adibo Foundation kan Pak? Iya. Mengembangkan. Kalau saya nggak kenal orangnya gimana saya mau ngasih beasiswa? Betul. Betul banget. Memberikan kesempatan nih. Nah itu tadi makanya pembahasannya dari awal kan kita harus mempererat. Benar. Ya. Benar. Setuju. Setuju banget kan? Setuju banget. Siapa tahu bisa jadi profesor gitu. Siapa tahu bisa jadi pembina web ini bahkan nanti. Nah, makanya aku udah mau ngatur dia. Dalam artian Pak. Ya, aku udah nggak di sini. Tolonglah dilanjutin lah lagi ini dengan baik. Oh. Semoga lagi ini juga tetap bisa terus berkembang. Oke, kalau bicara tentang pandemi sebelumnya kan kita pengen berdampak ya, khususnya ke masyarakat, lingkungan. Ada nggak sih Pak kayak proyeksi atau mungkin harapan paling besar dampak yang diharapkan dari mungkin orang-orang di luar ini ataupun ini sendiri? Dampak mungkin secara sosial ataupun di bidang teknologi atau secara pribadi manusia kayak human resource-nya. Saya membawa IMV ini nggak usah muluk-muluk mau jadi yang paling hebat atau apa. Yang penting banyak memberikan kemanfaatan buat masyarakat ya. Jadi mereka punya masalah apa, kita kasih solusinya dan solusi atau produk yang kita berikan ke mereka bisa membantu pekerjaan mereka lebih mudah dan bermanfaat buat mereka. Itu aja sih, saling menebar manfaat aja. Simple ya, simple tapi Isep. enggak. Simple tapi apa? Tapi kayak Deep. bagus lah deep gitu. Oh, Makanya iya, dalam. makanya aku kan Iya. bingung. Lagi sakit. Lagi sakit. Oh, Iya, makanya Enggak sakit Pak. Nggak sakit. Sakit. pendekar pada bisa sakit gitu. Kayak orang tua aja. Jangan sering sakit. Betul Pak ya, yang sering sakit harus kuat. Terus kuat. Oke Pak, mungkin ya LabIMV ini kan, kalau tadi kan Bapak bilangnya untuk menebar manfaat gitu ya Pak ya, kepada banyak orang. Nah, mungkin di lingkup riset IMV ini ya Pak, di lingkup lab IMV ini, kira-kira
hasil apa sih Pak yang udah didapatkan atau yang didapatkan oleh si IMV ini untuk mungkin ke dalam dunia industri gitu loh Pak. Apa yang didapetin apa ya? Contohnya misalkan riset yang udah kita jalankan, apa yang bisa bermanfaat untuk dunia industri, mungkin udah ada atau belum Pak? Oh, pasti udah ada lah. Kayak kemarin kita ada permintaan dari Diskominfo untuk buat dashboard seperti itu. Ya alhamdulillah kita bikin dashboard buat monitoring tower-tower yang ada di Kota Bandung, dan mereka mengapresiasi hasil kerja keras kita dengan baik, dengan sangat baik seperti itu. Terus kita ada project dengan Airnav. Teman-teman kemarin kan ada kunjungan dari Airnav juga kan. Nah itu juga direktur utamanya langsung kan ya yang melihat presentasi kita dan memberikan aplaus. Terus ya salah satu teman kita juga langsung ditawari untuk masuk di Airnav seperti itu. Ya, bagi teman-teman yang mungkin belum follow Instagram IMV ini, jadi belum tahu update-nya. Jadi kemarin tuh ada Airnav ya, dia tuh perusahaan BUMN. BUMN. Ya. Dia mengunjungi lab kami. Gimana ya? Betul. Iya. Iya. Terus Bisa untuk dibilang berjalan juga. kerjasama. Iya, betul. Berjalan kerjasama. Bersama dengan mereka. Jadi dari hal tersebut, dari kegiatan tersebut itu membuka peluang-peluang bagi human resource manager dari IMV sendiri untuk lebih kenal, lebih dekat ke perusahaan dan membuka kesempatan juga untuk kedepannya prospek. Setelah dilihat-lihat, setelah pikir-pikir kayaknya banyak juga ya Pak perusahaan-perusahaan luar yang bekerja sama dengan kita sendiri. Iya, karena kan kita udah tahu ya gap antara akademisi sama industri itu besar. Tapi di lab ini kita berusaha sekecil mungkin, seminimal mungkin untuk mereduce gapnya itu. Jadi kualitas project atau produk yang dihasilkan di IMV ini ya sudah berkarakteristik industri. Memang keren banget final satu. Nggak juga. Low profile. Tetap harus ini. Itu lihat makanya. Keren emang. Aduh ya. Gini mulu ya. Kan karena deket, Karena deket. suasananya cair juga, enak banget. Dekat sama duduknya di situ. Seharusnya di mana pindah. Jangan. Cukup di sini saja. Jangan di sini aja. Kayaknya dari jauh ada lagi nggak? Dari aku Ada dua pesan di sini. Namanya terlalu serius. Serius. Nggak usah serius. Bapak tinggal di mana Pak sekarang? Waduh. Kayaknya Terlalu private ini ya. Enggak lah. Enggak ya, Bandung. masih Bandung ya Pak. ada rencana pindah juga. Insya Allah. Dubai kan kita Pak. Jadi teman-teman, kita ada VIP member nih. Untuk Adi Wibowo Foundation ya Pak. Khusus untuk Adi Wibowo Foundation. Dubai banget. Udah Dubai. Lantai berapa Pak di Burj Khalifa nya Pak? Nah kita mau ngadain dinner di Burj Khalifa berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Enggak dong, enggak Pak. Cepetan 10 tahun Pak. Enggak ya Pak? Wow. Berapa sih? 10 tahun sih Pak, seingat saya Pak. Enggak. Oh ini udah direncanakan dengan matang ya? Udah. 8 kali ya? 8 tahun lah Pak, pokoknya sekitar 8 lah Pak. 8 sampai 10 tahun lagi kan mengadakan dinner di Burj Khalifa. Di Burj Khalifa. Burj Khalifa. Kenapa? Kenapa Dubai dan kenapa Burj Khalifa? Burj Khalifa kan tower tertinggi ya. Yes. Kami terus nggak setiap orang bisa di situ. Sana ya. Jadi mau melihat Jadi dunia. aku pengen teman-teman IMP, aku yakin suatu saat pasti udah sukses. Amin. Ya. Kita gatheringnya di situ. Untuk dinnernya sendiri teman-teman itu akan kita laksanakan di tempat mendarat si helikopter yang ada di Bali Pak. Pokoknya lantai tertinggi aja ya Pak ya. Ada Amin kawan-kawan. Udah pada capek ya ini masih pagi. Pagi udah capek. Udah baru capek sini. Kita harus selalu semangat ya Pak ya. Jadi Aku mungkin kenapa? semalam jadi pengajar di Tadiku. Oh,
Oh iya. Jadi semalam saya baru pulang sekitar jam setengah 12, jam 11-an. Ya. Mohon maaf kalau suara saya jangan gimana. Sebentar. Ini kayaknya arahnya bukan ke bapak ya. Suaranya ya pak ya. Suara non ayo. Suara kamu. Selamat pagi. Iya, jadi tidak omni koordinasi MG teman-teman ya. Iya. Ya, mengarah maklum, mohon maaf, koordinasinya seperti ini, tapi di balik itu dia juga emang kayak gini. Tapi justru dengan orang kayak gini setelah bisa Iya. merangkul semua. Iya. Serius, kamu dirangkul sama dia? Sangat. Wih, Mantul pak. Aman pak. Ya aman. Berangkul. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir Pak. kok terakhir? Mas, ya. Bapak masih mau sama kita ya pak? Masih mau sama kita pak? Ya, terserah jadi. Jadi kan kita tadi udah ngobrolin tentang latihan itu sendiri, pencapaiannya, terus harapan Bapak jadi seperti apa. Ada nggak sih Pak rencana atau target jangka panjang mungkin buat orang-orang di IMV sendiri ataupun latihan sendiri? Jangka panjangnya targetnya adalah internasionalisasi ya, karena kita nggak bisa hanya berkutat di level nasional aja. Nah, kalau kita mengembangkan kerjasama di level internasional ya nanti kedepannya lab ini ya diakuinya secara internasional. Dan nanti adik-adik kelas kalian juga misalkan ingin lanjut ke S2 ke luar negeri dan sebagainya bisa langsung dapat scholarship dari sana, itu salah satunya. Terus kerjasama bikin produk kayak gitu juga diharapkan bisa merambah ke level internasional. Makanya tadi juga pengen bikin bener buat Iya. Selain mempererat di nasionalnya, kita juga akan mempererat internasionalnya. Mungkin bisa kita punya kontak Jobida mungkin ya Pak nanti. Oh, udah mati ya? Udah mati kan ya Pak? Udah mati ya sudah. Donald Trump mungkin apa ya? Kerja sama Elon Musk gitu ya. Elon Musk ya mungkin aja kan. Sangat mungkin ya. Nggak ada yang nggak tahu. yang mungkin. Mungkin Project EMV suruh berkecimpung di dunia berkecimpung Pak, berkecimpung. Anaknya Raffi. Cimpung itu. Oh, Rafathar, anak-anak Rafathar. Ya, Ya ada dua ya. ada dua. aku tahu bikinnya. Ada tiga. Bikin rumahnya Raffi Ahmad kan Pak? Iya, itu di video di YouTube. Bisa. Bikin rumahnya bisa. Sapu terus. Ya kayak gini juga ya pembinanya ya. Gak jelas ya. Nggak jelas aja kan. Dan jelas dalam artian memiliki suatu visi yang bagus juga, tetap jelas Pak itu Pak. Serius. Serius. Ya, jadi ini contoh kontes yang memiliki skill penjilat ya. Wih. Bisa aktif. Tapi memang EHP itu gitu kan? Iya. Santai tapi serius juga, tapi santai juga, tapi juga ada waktu seriusnya gitu. Iya. Nilai plus. Nilai plus ya. Betul dong. Terus Anak-anaknya tapi gak ada yang nangis teman. nggak Nggak ada yang nangis Pak. Gak ada. Nah, kalau nggak ada yang nangis, mungkin kalau Bapak pikir itu dalam artian apa Pak? Nggak ada yang nangis ya Pak? Ya mungkin tekanannya berat kayak gitu, beban kerjanya berat. Tapi wajar gak sih Pak nangis? Kan namanya juga Wajar. hidup. Oh, berarti kalian pernah nangis? Yuk, pernah Pak. Pernah ternyata pernah. Aduh, berarti kalian udah happy di sini. Happy banget Pak. Tapi justru karena kita nangis di luar, kita happy-nya di sini. Di sini kita jadi happy. Kita nggak happy-nya di luar aja Pak. Ya. Kayak di kosan nggak happy banget nih. Aduh, banyak beban banget gitu. Oh gitu. Datangnya sih happy Datang ya. di happy kan, wis happy nih. Gitu. Jadi IMV itu sumber Berarti ini kebahagiaan. iya sumber kebahagiaannya teman-teman di IMP. Betul. Seperti rumah kedua nih teman-teman nih. Jadi mereka lebih betah di IMP daripada di kosan gitu. Sebelum ya. Betul sih Pak. Karena secara ruang aman juga nyaman gak sih Bang? Oh iya pasti. AC dingin, Masih dingin. Ini kaki-kaki. kaki-kaki aman. Wah, kaki-kaki kuat. Lokasi labnya strategis. Strategis dari lift ya, karena
lantai itu kayak di split. Di split gitu kan. Cuman kita Bisa pakai. pinter sih ya. Bener-bener. Kalau bisa dapat di lantai 11 TOLT itu. Perencanaannya bagus. Rencana terus. Keren. Keren sih. Pak. Kan itu sih. Suryo Saya merekomendasikan lift hanya sampai lantai 11. Wis. Dan dimulai lantai 11 itu ke atas juga gitu. Ya? Tuh, kenapa di situ? Karena ada lab IMP di sini. Emang cantik banget angka 11 ini cantik banget Pak. Coba ruangan kita ruangan berapa? 11.08. 08. Angka yang nggak terputus. Kayak kita silaturahmi juga nggak terputus. Amin. Gimana suksesnya seperti itu. Betul banget. Mungkin kita udah Oh nanti mungkin teman-teman alumni nanti kalau kita ada acara makrab mungkin bisa datang ya nanti biar diundang teman-teman yang ada di sini. ditunggu. Makrab ya Pak. Nah, Biar bisa menjalin juga ya Jalan Pak. silaturahmi, Betul. terus kemudian teman-teman yang udah kerja di perusahaan bisa sharing ke adik-adik tingkat apa aja yang harus disiapin dan sebagainya. Nah, itu mungkin buat info locker juga nih ya Pak. Boleh. Pak buat itu Pak. Udah masuk Jadi- kita pakai. Yang sudah digembleng sama SAO ya insya Allah lah bisa ada Bisa. skill ke perusahaan. Jadi bagi abang kakak alumni ditunggu undangannya dan ditunggu kehadirannya. Betul banget. Biar kita sama-sama bisa semakin dekat juga. Selain dekat ke Bapak, dekat juga ke abang. Aduh. Gitu dia. Keren. Wow. Asik banget sih pembicaraan hari ini. Asik dong. Gimana masih asik? Kita udah masuk pertanyaan terakhir. Gimana ya? Mendingan jangan terakhir dah. Tapi Pak, Lanjut aja kita. Oke. wah lanjut aja ya Pak. Iya. Mungkin kita bikin sampai 2 hari. Dua Masa hari. kita kalah sama Potham. Push. Bentar. Iya. Emang visioner sih. Iya. Tapi langsung ke Potham gitu ya Pak. Oh, mimpi kita harus tinggi bro. Oke, nanti saya jadi Corbuzier. Nah, nanti yang nemenin ini Vidi Aldianonya. Karena harus terkenal dulu Pak. Oh gitu. Supaya makin dikenal. Oke. Kita harus terkenal. Oke, oke. Jadi harus sekian nyari subscriber followers gitu ya. Nah, gitu. Pertanyaan terakhir. Tadi terakhir, sekarang terakhir lagi. Oh, iya. Cara yang mana nih? Udah penghujung. Penghujung lah ya. Jadi kayak ini benar-benar ujung. Ujungnya lah. Ujungnya. Benar ujungnya. Oke. Saran deh Pak. Saran bagi mahasiswa. Mungkin pertama dari para peserta yang lab sendiri, lalu saran bagi yang mau masuk ke IMV. Saran buat teman-teman yang ada di sini. Baik-baiklah. Baik-baik aja. Baik. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Simple ya sekarang ya. Baik-baik aja. Sering lab. Terus ada kemampuan dan kemauan untuk ngulik. Jadi kita nggak harus nyuapin terus. Oke. Karena kan teman-teman udah mahasiswa ya, dan udah tingkat 3, 4 sebagian kayak gitu. Manfaatkan fasilitas di sini dengan baik untuk meningkatkan kemampuan kalian dan yaitu sering ke lab, terus sering ngobrol dan ketemu sama saya. Karena kalau kita nggak kenal, saya juga nggak tahu kemampuan dan ya skill dari teman-teman seperti apa. Jadi nanti kalau ada project-project pun dengan teman-teman bisa mengeksplor kemampuan, skill, dan kemudian saya pun juga tahu, saya bisa merekomendasikan job desk apa yang tepat buat teman-teman project-projectnya. Itu. Itu saran untuk asisten lab. Tips and trick bagi anak-anak yang mau join atau gabung dan menjadi bagian dari lab IMC sendiri. Tip and triknya mau belajar aja sih. Iya. Cukup itu Pak? Enggak. Enggak. Mau belajar terus kita mengutamakan attitude ya teman-teman ya. Sepintar apapun teman-teman kalau attitude teman-teman kurang ya buat apa? Nggak akan berguna di masyarakat. Sama komitmen.
Begitu. Nggak hilang-hilangan. Nggak hilang-hilangan, nggak hilang-hilangan. Nggak hilang-hilangan. Yang paling penting sih attitude. Iya. Pintar apapun kita ya. Betul. Itu nomor satu. Nomor satu. Nggak nyangka kita. Capek banget kayaknya. Ngobrol udah berapa lama sih, Pak? Ah, 1 jam. Baru 5 menit ya Pak. Ini masih dikit, ini masih cuma bentar. Sedikit Pak. Bentar Pak. Harus Aduh. perpanjang apa durasinya? Perpanjang lah. Lebih part 2. Kayak Masuk. nggak, kalau rame komen kita akan bikin part 2. Iya, itu dia. Karena dia belum pernah tahu sisi yang lain kan. Sisi apa nih Pak? Sisi kanan sama kiri. Banyak nih sisi gitu. Aduh. Aduh. Jadi kayaknya harus lebih dekat lagi ya. Iya. Atau teman-teman yang mau tahu tentang sisi-sisi lain dari Bapak Suryo Adi Wibowo, Join tapi MV. join tapi MV. Betul. Biar makin dekat. Makin dekat. Jadi makin tahu nih sisi-sisinya. Sisi kanan, sisi kiri, Atas bawah. atas bawah, depan belakang. Nah, Ada sisi ini. Atas bawah. Kan manusia manusia banyak itu kan sisi dari kan? sisi Pak. Iya, bukan atas bawah. Sisi atasnya gitu. Tuh. Mungkin atasnya dari segi Ubun-ubun dilihat. ubin. Ah, iya bisa. Ubin bisa. Padahal saya ngarahnya ke masalah. Ya. Boleh. Tahu. Kalau bawahnya berarti kaki ya. Kaki, telapak kan? Betul ya, telapak kaki. Bisa Pak. Aduh, emang. Ya inilah kalau dia kita aja. Selain ada dagingnya, tetap ada receh-recehnya. Have fun. Belum kita kan daging. Be. Wagyu N9. Kita juga sering kok di all you can eat makan daging. Iya, betul. Itu mesti, Pak. Oke. Sekarang. Boleh Pak, boleh. Habis ini Langsung kita aja. tahu deh. Langsung aja. Nggak usah kita close. Iya. Oke, udah banyak banget materi bener yang dikatain gawang sama seperti Wibowo, tapi kita have fun juga, seneng-seneng, santai, santai tapi serius, santai. Pasarnya gimana ya? Iya. Agak merinding ya Pak. Emang berita ini. Makasih ya Dewa. Cerita ya. Oke, mungkin terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan, udah diberi kesempatan ngobrol banyak, kita dapat banyak insight baru juga sebagai asisten nih, yang diharapkan juga buat yang ngedengerin dimanapun kalian berada akan mendapatkan hal yang sama juga, dapatkan insight baru, dapat senang-senang juga, mungkin bisa dapat ketawa juga. Dan mungkin Mom ada kata-kata terakhir ya? Kata-kata terakhir, semoga untuk Bapak Suryo semakin selalu sehat, bukan semakin berat, selalu sehat, Amin. semakin visioner juga Amin. untuk membawa lab IFV ini pastinya lebih berkembang, lebih baik, yang jadi lab yang mungkin terbaik nantinya, harapannya itu. Semakin sukses, semakin sering nyobain giveaway. Oke. Oh iya. Itu ada sisi yang lain. Nah itu harus ada giveaway. Banyak konten-konten yang teman-teman mungkin belum Iya, tahu, betul. makanya join di FB. Makanya join di MV. Mungkin untuk akhir kata nih, kita jargon bareng. Apa? Jargon bareng. Iya. Nah, Jadi- jadi kalau Dewa ngomong apa? Tanya-tanya IMV. Tanyain dong Kak, gitu. Eh. Jadi kita bikin yang tanyain dong Kak, gitu. Oke? Oke. Bisa ya, bisa ya. Bisa. Ini sebagai penutup nih. Penutup nih. Sebagai penutup. Mengakhiri podcast ini. Ada jargon ya. Tanya-tanya IMV. Tanyain dong Tanyain dong, Kak. Terima kasih Bapak.